Selamat datang di Riset Dunia Gaib. Kali ini saya akan menceritakan tentang riset saya di sebuah tempat yang bernama Parangkusumo. Parangkusumo ini adalah juga di pantai Laut Selatan yang dikenal sebagai sebuah tempat yang juga sakral ya mungkin saja yang menyakralkan ini adalah orang-orang yang memang mempunyai suatu konotasi tentang tempat-tempat yang dapat digunakan untuk memasuki dunia gaib, atau ya tempat yang sangat bagus untuk memasuki atau melihat ya dunia gaib secara lain. Saya pada waktu itu bersama almarhum Linus Riyadi AG yang sama-sama mempunyai ketertarikan terhadap dunia gaib ini, karena memang ya sebuah tempat yang sangat curiosity ya, suatu tempat yang kita tidak bisa membayangkan apakah kehidupannya seperti kehidupan kita sehari-hari ini atau apa, dan kita tidak mempunyai metodologi yang ditemukan untuk supaya dapat keluar masuk di sana. Banyak yang menceritakan orang bisa keluar masuk dunia gaib itu, tapi ini hanya dengan pikiran dan akal sehat saja mencoba untuk ya melihat dunia gaib itu dengan caranya sendiri. Caranya bagaimana? Ya kita mencoba untuk berdiam diri di sebuah tempat, lalu berkonsentrasi, lalu menenangkan diri. Nenek moyang kita banyak mengajarkan tentang hal seperti itu, yang pada prinsipnya bahwa semua ini ciptaan ilahi, dan kita hanya meminta tolong, dan kemudian kita hanya menyembah kepada Allah SWT. Itu yang selalu disampaikan kepada kita ketika kita ingin melakukan apakah itu riset, apakah itu hanya ingin melihat saja. Kali ini saya di Parangkusumo ya bersama Linus Riyadi AG pada pukul lebih dari jam 1 malam. Ya kita hanya duduk saja di tepi pantai itu mendengar deburan ombak dan kemudian berkonsentrasi menenangkan diri. Apa yang terjadi ketika kita melakukan hal tersebut? Ya, tanpa diduga-duga, memang satu hal yang menakutkan sebetulnya, karena mata fisik kita dapat melihat dari atas itu ada cahaya ya sebesar bola tendang gitu ya, bola sepak bola gitu. Tapi menyala begitu sangat terang benderang sekali, dan kemudian benda tersebut jatuh di depan kita dengan bunyi yang menggelegar. Ya kita kaget saja ya apa yang terjadi. Apakah perjalanan lintas dunia itu juga membutuhkan suatu kekuatan, saya kira. Saya tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri saja, tapi seolah-olah ya seperti menembus atmosfer.
atmosfer antara dunia gaib dan dunia nyata ini saya kira. Dan ketika jatuh di depan saya, ya tidak terjadi apa-apa, maksudnya meskipun ada gelegar, ada sinar yang begitu sangat terang benderang, ya tempat untuk jatuh itu ya tidak kemudian seperti meteor yang jatuh kemudian berlubang dan sebagainya lalu panasnya membakar tubuh kita, enggak. Jadi ya dingin saja, hanya pasir laut saja karena cahayanya putih bersih dan menyilaukan. Lalu saya agak kebingungan juga, ini apa ini yang terjadi gitu. Lalu seorang teman, wah ini kira-kira ada benda yang jatuh dari dunia gaib, nah, bukan dari langit ya, bukan meteor ya, tetapi ini apa sebuah apa namanya benda yang kena magnet katanya. Jadi penjelasan rasionalnya apabila kita tafakur dan kemudian berdiam diri dengan berkonsentrasi memuji keagungan Allah, itu menimbulkan daya magnetis. Itu menurut seorang teman, saya lupa namanya. Nah, daya magnetis itu ya kemudian dapat menyedot atau menarik apa saja yang kira-kira persesuaian energinya, begitu menurut penjelasannya. Lalu dengan pelan-pelan debu pasir yang ada di depan kita itu disaring, dan maka ada satu benda yang saya rasa ya sangat kecil sekali itu, dan kira-kira segini ya, warnanya kuning ya, dan benda ini oleh orang disebut wah itu besi kuning. Ya saya kira oh itu barang kecil sekali, jadi ya tidak apa namanya terlalu menarik seperti yang saya ceritakan terdahulu mengenai ada patung yang begitu sangat sempurna diukir meskipun hanya kecil sekali. Ini hanya berupa jarum ya, berwarna kuning saja. Tapi karena saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana benda kecil ini bisa jatuh dari langit dengan cahaya yang luar biasa, berarti tidak sembarangan benda ini. Ya kemudian kami simpan saja sampai hari ini. Tidak tahu maksudnya untuk apa, hanya cerita-cerita tentang besi kuning macam-macam itu mungkin tidak terlalu saya hiraukan ya. Tetapi pengalaman mendapatkan benda yang dari dunia gaib ini merupakan satu kesempatan atau ya yang langka, yang tidak setiap orang dapat seperti itu. Nah setelah selesai, Mas Linus juga mendapatkan yang sama ya, dengan prosesi yang sama, lalu kami pulang. Nah di tengah perjalanan tiba-tiba tengah kegelapan ada sebuah sinar lagi yang sangat terang benderang yang menyinari perjalanan kami, dan kemudian lari seperti cahaya bola itu, sebesar bola itu lari menjauh. Lalu saya tengok punya saya masih, dan ternyata punya Mas Linus itu hilang. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Apakah tidak disertai dengan susuhnya atau bagaimana? Tidak tahu ya. Pokoknya hilang saja begitu. Dia kembali lagi ke alam gaibnya. Jadi ada semacam komunikasi atau ada jalur antara dunia gaib dan dunia nyata ini, dan melalui besi kuning ini kita kemudian dapat menyimpulkan ya, bahwa
setiap saat barangkali juga terjadi perlintasan benda-benda ataupun juga makhluk halus lainnya antara dunia gaib dan dunia nyata. Tetapi karena kita ya sangat kekurangan teknologi untuk dapat menjelaskan ini, dan kemudian ilmu pengetahuan juga tidak memberi peluang ya. Karena ini tidak ilmiah. Sebagaimana apa yang dikatakan ilmiah itu kan syaratnya ada 3. Yang pertama adalah menggunakan metodologi, yang kedua disusun secara sistematis ya, atau ya dapat dibuktikan berulang-ulang. Nah ini secara universal dapat berlaku di mana-mana. Nah, dunia gaib ini memang agak unik gitu ya. Tapi ya itu kita punya pengetahuan, mengapa mesti harus kita jauhi. Kecuali kalau untuk hal-hal yang memang musyrik dan sebagainya. Tapi selama kita mempunyai kesempatan untuk mendekati persoalan-persoalan gaib ini, saya kira tidak ada salahnya juga ya. Nah, yang penting kan tujuan kita dalam hal ini adalah agar supaya ada harmonitas di dalam kehidupan kita ini, dan kita hidup dengan lurus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita masing-masing. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berjumpa lagi dengan pengalaman riset dunia gaib yang lain.